Khairul Nikmah dengan NIM 028. Dan saya Ahmad Daniel Torezia dengan NIM 013. Kami di sini telah berhasil melakukan wawancara dengan salah satu dosen Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta. Beliau memiliki pengalaman yang luar biasa menjadi pembimbing haji dan umroh di tahun 2018 dan 2023. Beliau adalah Bapak Abdullah Faisal, salah satu Wakil Rektor 2 Fakultas Adab dan Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Faisal, pernah menjadi pembimbing haji untuk TPHD. TPHD itu untuk pembimbing tingkat daerah. Itu Kabupaten Sukoharjo tahun 2018. Kemudian berangkat lagi tahun 2023 untuk PPIH, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi. Kebetulan saya bertugas di Masjidil Haram selama 6 bulan. Proses rekrutmen beda-beda ya, karena kalau di PPHD itu jatah untuk ormas, jadi ormas diberi jatah, kemudian diseleksi ya, dikasih undangan untuk ikut seleksi di Jawa Tengah. Kemudian dari sekian banyak yang seleksi itu kemudian diambil hanya beberapa orang ya. Untuk tahun 2018 itu ada yang bertugas di bidang kesehatan sendiri, ada yang umum, ada yang bertugas pembimbing jamaah, ada berapa saya lupa. Nah, saya ini sebenarnya si umum untuk tugasnya, bukan untuk yang di pembimbing ibadahnya, tetapi secara rutin ternyata saya harus membimbing praktek ibadahnya di Arab Saudi. Selalu orang-orang bertanya tentang itu, tentang ibadah, tentang manasik, bahkan juga khutbah Arafah saya diberikan tugas keterampilan pengetahuan tentang ibadah. Kalau ini terkait dengan konsultan. Jadi kalau konsultan saya kan konsultan haji, itu ya pengetahuan tentang itu, tentang apa itu hukum yang terkait dengan itu. Yang kedua bagaimana, karena tahun 2023 itu temanya adalah ramah lansia, sehingga hukum yang diterapkan di sana itu yang tidak memberatkan. Jadi harus harus ada hukum yang tingkat rojih, arjah sampai pada tingkat yang marju. Marju itu walaupun hukum tersebut hanya diakui beberapa ulama, tapi ada pendapat ulama yang mengatakan maka itu dipakai. Jadi ramah lansia itu tidak seperti contoh begini. Udah semuanya tidak usah harus ke Masjidil Haram sholat, karena mengingat banyak orang tua. Cukup di saja di hotel, karena sholat di hotel sama dengan sholat di Masjidil Haram, karena masih wilayah Masjidil Haram. Itu termasuk salah satu yang keterampilan yang harus disampaikan. Kemudian yang paling berat yang dihadapi ya bagaimana mensinkronkan hukum itu dengan konteks masyarakatnya orang. Ini yang kedua, konsultan ibadah tidak hanya terkait dengan persoalan hukum saja, tapi persoalannya bagaimana juga kalau terjadi masyarakat itu sedang sakit misalkan, itu ya harus membantu ke situ.